Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, kita hari ini dapat bertemu kembali dalam media video pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya, pasti kalian sering mendengar kata cerpen yang merupakan singkatan dari cerita pendek, atau bahkan ada di antara kalian yang sering atau senang membaca cerpen. Oke, sekarang Bu Rini kasih pertanyaan, apa sih yang disebut dengan cerpen itu? Ya, cerpen atau tadi yang kita singkatan dari cerita pendek itu merupakan sebuah prosa naratif fiktif, ya, sebuah prosa naratif fiktif. Nah, kalian sudah pernah mendengarkan arti kata naratif dan fiktif, ya. Nah, kemudian cerpen cenderung bersifat singkat, padat, dan langsung pada tujuan. Ya, jika kita bandingkan dengan jenis karya sastra lain yang lebih panjang, misalnya novel. Oke. Nah, cerpen juga merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluk dalam kehidupannya, ya, yang ditulis lewat tulisan pendek. Nah, atau dapat kita katakan cerpen adalah sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan padat yang berfokus kepada satu tokoh saja. Ya, selanjutnya, dalam satu cerpen biasanya terdiri dari kosakata antara 1.500 sampai 3.000 kata atau antara 6 sampai 10 halaman. Ya, jadi cukup pendek bukan? Ya, 6 sampai 10 halaman. Oke, kita dapat simpulkan ya bahwa cerpen yang merupakan singkatan dari cerita pendek itu adalah merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan tentang satu tokoh melalui satu tulisan singkat tentang seluk-beluk kehidupannya. Cerpen terdiri dari 1.500 sampai 3.000 kata. Kemudian juga cerpen bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh, ya. Dengan demikian, cerpen itu biasanya kita baca atau selesai dalam sekali baca. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Rini menampilkan ya atau mengambil contoh salah satu cerpen yang berjudul Keutamaan Sedekah. Oke, Bu Rini bacakan ya. Bu, hari ini barang dagangan tidak habis, bahkan hanya sedikit sekali yang terjual. Hanya segini yang bisa Bapak berikan ke Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya Pak, tidak apa-apa. Yang penting Bapak sudah berusaha, dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan. Keesokan harinya, sang suami berangkat bekerja lagi dengan membawa barang dagangannya ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek tua yang terlihat kebingungan di pinggir jalan. "Ada apa, Nek?" tanya Pak Tugimin kepada nenek tua tersebut. "Nak, bolehkah nenek meminta uang? Nenek ingin pulang, tapi tidak ada ongkos," pinta nenek lirih kepada Pak Tugimin. "Uangku juga tidak banyak. Dagangan saya dari kemarin tidak laku banyak. Untuk makan saja masih kurang." "Ah, tapi tidak apa-apa," kata Pak Ustadz, "sedekah akan melancarkan rezeki. Bismillah saja," gumam Pak Tugimin dalam hati. "Baiklah Nek, ini ada uang. Tapi tidak terlalu banyak buat naik bis nenek sampai tujuan ya. Biar saya antar sampai ke terminal," ucap Pak Tugimin sambil mengantar nenek tersebut menuju terminal. "Terima kasih Nak sudah membantu nenek. Semoga rezekimu selalu lancar." "Amin Nek."
Setelah mengantar nenek tersebut, Pak Tugimin kembali ke pasar melanjutkan menjual dagangannya. Sesampai ia di pasar, ada seorang pembeli yang hendak memborong dagangannya sampai habis. Alhamdulillah, rezeki memang tidak akan tertukar. Memang sedekah akan melancarkan rezeki, gumam Pak Tugimin bersyukur. Nah, ini adalah salah satu contoh cerpen ya yang menceritakan satu tokoh yaitu Pak Tugimin ya. Pak Tugimin, apa peristiwa yang dialaminya? Ya, dia mengalami peristiwa ketika dia harus mengikhlaskan uangnya yang waktu itu hanya sedikit, hampir untuk makan pun tidak cukup, tetapi ketika dia memberikan uangnya disedekahkan kepada nenek, ya kepada nenek yang butuh uang untuk pulang kampung, ya maka setelah dia memberikan uangnya itu kepada nenek, maka dia pun mendapatkan imbalan ya, yaitu barang dagangannya laku terjual ya. Ini contoh dari sebuah cerpen. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik cerpen. Apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik cerpen? Unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra di dalam ya, di dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra disebut dengan unsur-unsur ekstrinsik. Nah, apa saja yang masuk ke dalam unsur-unsur intrinsik? 1. Tema, kedua latar, ketiga alur, keempat tokoh dan penokohan, kelima amanat, keenam sudut pandang, dan ketujuh gaya bahasa ya. Jadi ada 7 unsur-unsur intrinsik yang membentuk cerpen ya. 1 tema, 2 latar, 3 alur, 4 tokoh dan penokohan, 5 amanat, 6 sudut pandang, dan ketujuh gaya bahasa. Sedangkan di unsur-unsur ekstrinsik, yang pertama adalah nilai-nilai dalam cerita ya. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Baik, kita masuk yang unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah permasalahan utama ya, atau topik utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita ya, yang terdapat dalam cerita. Tema juga biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, tema tentang persahabatan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, kasih sayang orang tua, kemiskinan, dan sebagainya. Apakah tema dengan judul berbeda? Ya, Bu Rini kasih contoh. Misalnya di sini tema persahabatan. Nah, dari tema persahabatan kita dapat mengambil judul misalnya Sahabat Sejati atau Sahabat Surga. Nah, jadi tema itu lebih bersifat umum ya, sedangkan di judul kita lebih bersifat khusus ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, unsur intrinsik yang kedua di dalam cerpen itu adalah latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana tempat terjadinya lakuan atau peristiwa di dalam cerita. Latar atau setting itu dibagi menjadi 3. 1 latar waktu, 2 latar tempat, 3 latar suasana. Latar waktu misalnya pagi hari, sore hari, malam hari, ya senja. Nah, itu adalah latar waktu. Latar tempat misalnya di sekolah, di rumah, di kamar, ya. Latar suasana misalnya sedih, senang, bahagia. Oke, kita lanjutkan unsur intrinsik yang ketiga, yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa di dalam cerita. Jadi sebuah cerita sebenarnya itu terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, adanya peristiwa 1, ya maka akan mengakibatkan terjadinya peristiwa 2, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Jenis-jenis alur ya, yang pertama adalah alur maju atau alur lurus. Maksudnya, rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita itu bergerak maju dari awal sampai akhir. Jadi disebut dengan kronologis. Yang kedua, alur mundur atau alur flashback. Artinya, rangkaian peristiwa di dalam cerita bergerak mundur dari akhir sampai ke awal. Artinya dari belakang ya, dari cerita ke belakang sampai ke depan yang disebut dengan alur flashback. Nah, yang ketiga adalah alur campuran atau maju mundur. Maksudnya, rangkaian peristiwa di dalam cerita ya ini bergerak secara acak ya. Jadi, kadang dia dengan alur maju dan kadang dengan alur mundur ya. Oke, yang disebut dengan alur campuran. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah tokoh ya. Unsur intrinsik yang keempat tokoh. Tokoh itu adalah individu rekaan ya, yang mengalami peristiwa ya, atau yang mengalami peristiwa dan memiliki karakter ya, memiliki karakter atau sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa di dalam cerita. Nah, berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan tokoh tritagonis atau tokoh penengah. Baik, kita lanjutkan ya. Apakah yang dimaksud dengan penokohan? Nah, penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh dan pencitraan citra tokoh ya. Jadi, maksudnya bagaimana sih watak tokoh atau karakter tokoh yang ditampilkan dalam cerita tersebut oleh pengarang ya. Oke, penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan yang diceritakan secara langsung oleh si pengarang yang disebut dengan analitik. Misalnya ya, di dalam cerpen diceritakan langsung oleh pengarang tokoh Bella. Bella adalah seorang gadis yang cerdas, yang kritis, dan dia suka berkata jujur atau apa adanya. Nah, kemudian ada penokohan yang secara tidak langsung yang diceritakan oleh pengarang atau yang disebut dramatik ya, dramatik. Misalnya Sela sering melemparkan tas sekolahnya ketika dia sudah pulang dari sekolah. Nah, maksudnya di sini kalau dia sering melemparkan tas sekolahnya, kita bisa melihat bagaimana karakter Sela. Berarti Sela adalah seorang anak yang mempunyai watak yang tidak suka pada kerapihan atau kurang disiplin. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Boleh. Bu Rini memberikan contoh di sini adalah penokohan langsung ya. Tadi Bu Rini memberikan contoh dengan Bella. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya, tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai. Nah, ini langsung diceritakan oleh si pengarang, maka disebut dengan penokohan langsung. Oke. Sekarang penokohan tidak langsung atau dramatik, artinya penggambaran watak tokoh yang dilakukan secara tersamar. Misalnya kita melihat dari pertama adalah dari pikiran tokoh ya. Jadi tokoh itu berpikir. Nah, tokoh itu berpikir, kita bisa menggambarkan bagaimana penokohan itu ya. Kemudian melalui dialog atau ucapan tokoh. Yang ketiga melalui tingkah laku atau tindakan tokoh. Yang keempat lingkungan sekitar tokoh. Yang kelima tanggapan dari tokoh lain. Yang keenam keadaan fisik tokoh. Lanjut ya. Unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, yang jelas amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya, amanatnya dalam cerpen ini misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Baik, kita lanjutkan. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam cerita tersebut, namun bisa jadi dia hanya menjadi pencerita saja. Dengan demikian, sudut pandang atau point of view dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Oke, sekarang kita lanjut. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah posisi pengarang berada di dalam cerita. Ya, ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Bisa menjadi tokoh utama ataupun menjadi tokoh pembantu. Salah satu ciri dari sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Ya, jadi memakai aku sebagai tokohnya. Nah, oleh karena itu sudut pandang orang pertama sering disebut juga dengan sudut pandang akuan. Baik. Ya, kita lanjutkan. Sudut pandang orang pertama ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Ya, jadi artinya dia menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang pertama dia menjadi pelaku sampingan. Artinya, tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Baik, kita lanjutkan. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga artinya pengarang berada di luar cerita. Ia tidak terlibat dalam cerita. Posisi pengarang tidak ubahnya seperti pencerita saja. Ya, ciri utama dari sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata dia atau nama-nama tokoh. Ya, oleh sebab itu sudut pandang orang ketiga disebut dengan sudut pandang diaan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah gaya bahasa atau majas. Ya, gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Penggunaan gaya bahasa dalam suatu karangan juga bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika atau nilai keindahan dari setiap kalimatnya dan memiliki berbagai jenis yang berbeda tergantung dari makna dan pilihan kata yang digunakan. Baik, Bu Rini berikan contoh di sini macam-macam gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa litotes. Ya, gaya bahasa litotes itu adalah gaya bahasa yang bersifatnya merendah, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Misal, tidak usah kau sungkan, sumbangan 10 juta itu hanyalah uang kecil saja. Maksudnya di sini ada seseorang yang memberikan sumbangan sebanyak 10 juta, namun ia bersikap malu-malu, bersikap malu-malu atau sungkan. Nah, maka di sini sebetulnya dia orang kaya tapi dia suka dermawan, Nah, di situ dikatakan tidak usah kau sungkan, sumbangan 10 juta itu hanyalah uang kecil saja. Jadi dia tidak mau pamer atau bersifat ria, Jadi uang yang disumbangkan kepada orang lain, dia berharap orang lain yang menerima sumbangannya itu tidak sungkan, atau tidak malu-malu terhadap dia. Oke ya. Nah, yang dimana yang litotesnya, Yang dimana yang litotesnya? Yang ada di kalimat sumbangan 10 juta itu hanyalah uang kecil saja. Oke? Jadi artinya seseorang yang merendah, seseorang yang merendah
atau yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, yang kedua, eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang disampaikan dengan yang lebih halus agar tidak menyinggung, menyinggung orang lain. Misalnya, majas eufemisme adalah, "Permisi Bu, saya hendak izin ke kamar kecil." Ke kamar kecil itu maksudnya adalah ke toilet atau ke kamar mandi. Jadi yang eufemismenya adalah kamar kecil. Yang ketiga, gaya bahasa metafora, artinya membandingkan satu hal dengan hal yang lain tanpa menggunakan kata pembanding, Misal di sini, jantung hatinya sudah lama hilang, tidak berkabar berita. Yang mana metaforanya? Yaitu dari kata jantung hati. Jantung hati itu sendiri maksudnya adalah seorang pujaan hati atau seorang anak yang anak kesayangan, anak kesayangan orang tuanya yang langsung tidak diibaratkan langsung kepada kata pembandingnya, yaitu jantung hati. Keempat, simile, gaya bahasa yang membandingkan, yang membandingkan. Nah, karena membandingkan di sini, maka dia menambahkan dengan kata seperti, ibarat, umpama, bagaikan, laksana, Contoh, kecantikannya seperti bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya. Nah, ada kata seperti. Nah, seperti di situ menggunakan gaya bahasa simile, kemudian menggunakan pembandingnya, yaitu bunga mawar, bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya. Selanjutnya, yang kelima adalah gaya bahasa personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seperti benda hidup. Contoh, air hujan menari-nari di atas genting sejak tadi pagi. Air hujan menari-nari. Nah, kata menari-nari ini biasanya adalah dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam gaya bahasa personifikasi ini kita kenakan kepada air hujan, air hujan. Nah, jadi air hujan menari-nari ini adalah termasuk di dalam gaya bahasa personifikasi. Lanjut, yang keenam adalah sinekdok. Gaya bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu totum pro parte, artinya menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Contoh, Indonesia memenangkan medali emas untuk kejuaraan renang internasional. Yang dimaksud keseluruhan di sini itu adalah kejuaraan renang internasional secara keseluruhan. Yang sebagiannya maksudnya adalah Indonesia, jadi Indonesia. Nah, Indonesia memenangkan medali emas untuk kejuaraan renang internasional. Oke, yang kedua adalah paras pro tato. Paras pro tato maksudnya menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Misal, aku belum melihat batang hidungnya sejak tadi. Nah, yang masuk ke dalam paras pro tato tadi adalah batang hidung. Jadi bukan hanya tidak melihat batang hidungnya saja, tapi maksudnya batang hidung tadi adalah walaupun batang hidung, tapi maksudnya adalah keseluruhan, keseluruhan dari si tokoh yang tidak bisa dilihat atau belum dilihat oleh si tokoh aku. Oke ya, paham ya? Nah, yang ketujuh, ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah merupakan gaya bahasa sindiran. Contoh, kopi ini manis sekali ya, apakah gula sedang mahal harganya? Nah, yang ironi kata di sini, gaya bahasa ironi adalah apakah gula sedang mahal harganya atau kopi ini manis sekali? Di sini maksudnya kopi tersebut adalah pahit atau kurang manis sehingga ditambahkan dengan kalimat apakah gula sedang mahal harganya. Jadi gulanya hanya diberikan sedikit, gulanya hanya diberikan sedikit. Nah, ini disindir dengan kopi ini manis sekali ya. Jadi kopinya sebetulnya kurang gula, tapi disindir secara halus dengan kopi ini manis sekali ya. Oke, bisa paham? Nah, yang kedelapan adalah satire. Satire adalah
masih dalam gaya bahasa sindiran, tetapi dia lebih bersifat kritis ya atau kritik. Misal, apakah sejak tadi aku bicara kepada tembok, tidak ada yang menyambut ucapanku sama sekali. Nah, yang sindiran di sini adalah apakah aku bicara kepada tembok ya, karena kita biasanya kan kalau kita berbicara yang kita hadapi adalah manusia ya, tapi di sini karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, maka dia katakan menyindir orang lain tersebut adalah seperti berbicara kepada tembok. Paham ya? Oke, nah dari akhir pembelajaran kita hari ini ya, Bu Rini memberikan tugas ya. Sebelum memberikan tugas, kita akan simpulkan ya, simpulkan dari akhir pembelajaran kita hari ini bahwa unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang pertama adalah tema ya. Pertama adalah tema. Nah, kemudian yang kedua adalah latar ya, latar atau setting. Yang ketiga alur. Yang keempat tokoh dan penokohan. Yang kelima amanat. Yang keenam sudut pandang atau point of view. Dan yang ketujuh gaya bahasa ya. Oke ya, jangan kalian lupakan materi pembelajaran hari ini yaitu unsur-unsur intrinsik cerpen, yaitu unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Oke ya. Ya, terakhir kalian silakan mengerjakan tugas ya, nanti pada pukul 2 ya, pada pukul 2 kalian kerjakan. Tadi sudah Bu Rini tampilkan ya sebuah cuplikan cerpen yang berjudul Keutamaan Sedekah. Nah, tugas hari ini adalah kalian menjawab yang berhubungan dengan cerpen yang tadi Bu Rini tampilkan. Apakah tema cerpen tersebut? Kemudian nomor 2, apakah pesan yang terkandung dalam cerpen tersebut? Yang ketiga, apakah sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut? Yang keempat, apakah alur yang digunakan dalam cerpen tersebut? Dan yang terakhir, jelaskan watak tokoh Nenek dan Pak Gimin. Oke, ya silakan kalian tulis ya, kalian tulis, atau kalau kalian tulis berarti ada di buku tulis ya. Namun bisa lebih simpel atau lebih sederhana, boleh kalian tik di Word ya, kalian tik di Word, kemudian kalian kirim ya. Silakan kalian kirim ke email Bu Rini ya, ke email Bu Rini muhainirini@yahoo.co.id. Oke, sampai di sini. Silakan kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa masuk ke WA Bu Rini menanyakan sesuatu hal yang terkait dengan materi pembelajaran hari ini yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi besok. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.